Unsur nafsu. Nafsu merupakan instrumen yang memberi dorongan, drive, bertingkah laku memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia agar mampu tetap bertahan hidup dan bereproduksi melanjutkan generasi umat manusia. Pada umumnya, nafsu dihubungkan dengan kebutuhan biologis, materialisme, atau yang bersifat keduniawian, profan. Namun meskipun diserap dari bahasa Arab nafs, tidak serta-merta identik dengan makna kata itu. Karena nafs yang derivatnya dalam Al-Quran yang berjumlah sekitar 300-an ayat mempunyai beberapa makna. Antara lain yang pertama, nafs yang dimaknai sebagai spesies manusia, totalitas dari pribadinya. Dari sejumlah ayat tentang nafs, makna ini yang paling umum diungkapkan. Salah satu di antaranya adalah surah Al-An'am 98. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarru wa mustawda'un qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Dan dialah yang menciptakan kamu dari yang satu Adam, maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Al-An'am 98. Yang kedua, nafs juga dimaknai dengan sebagai hati, kalbu. Terdapat misalnya dalam surah Al-Isra, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kan lil awwabina ghafura. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Yang ketiga, nafas dimaknai sebagai jiwa roh atau yang bernyawa. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran 145. Yang keempat, nafas juga dimaknai sebagai zat Allah yang Maha Suci. Qul liman fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi rahmah liyajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Al-An'am 12. 5. Nafs yang dimaknai sebagai kecenderungan nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi illa innan nafsa la ammaratum bisu
illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yusuf 53. Makna yang terakhir ini yang menjadi inti pembahasan. Dikenal dalam bahasa sehari-hari dengan nafsu, kecenderungan, keinginan, predisposisi, atau dorongan. Dorongan drive ini diperlukan dalam kehidupan seperti nafsu makan untuk tetap hidup, nafsu seksual untuk bereproduksi, dan nafsu atau keinginan-keinginan lain yang menyebabkan adanya dorongan sikap dan tingkah laku. Dorongan ini memiliki dua kemungkinan, positif atau negatif. Ada kalanya pada awalnya baik tetapi disalahgunakan atau tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan, akhirnya menjadi negatif. Nafsu atau dorongan seksual adalah positif untuk melanjutkan generasi umat manusia. Tetapi apabila nafsu ini diumbar atau dilakukan dengan menyelisihi aturan syariat, maka ia menjadi negatif. Allah memberi pilihan kepada manusia memilih yang positif atau yang negatif. Wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Al-Balad 10. Dalam surah Asy-Syams telah dijelaskan pula tentang potensi kebaikan dan keburukan yang telah ditanamkan innate Allah di dalam diri manusia. Tinggal memilih mana yang diaktualisasikan dalam sikap dan perbuatan sehari-hari dengan kesadaran akan konsekuensinya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Asy-Syams 7-10. Keberpihakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kebaikan sangat jelas dengan memberi motivasi kepada manusia untuk mengaktualisasikan kebaikan itu, karena sungguh merugi orang yang mengambil jalan berlawanan keburukan. Letak spiritualitas manusia adalah ketika mereka mampu secara terus-menerus mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka inilah yang beruntung sebagaimana dimaksud oleh rangkaian ayat di atas. Sementara itu, nafsu yang cenderung pada keburukan diidentifikasikan oleh Al-Quran dengan istilah al-hawa, hawa nafsu, dan asyahwah, syahwat, nafsu hedonistik. Kata al-hawa digunakan Al-Quran untuk menunjuk keinginan-keinginan rendah secara umum yang menyimpang dan tidak pantas bagi martabat manusia. Sedangkan apabila menunjuk secara spesifik pada kenikmatan duniawi hedonisme, maka Al-Quran menunjukkan menggunakan asyahwah. Karena itu tidak menggunakan kata al-hawa untuk makanan, tetapi asyahwah sebab makanan terkait erat dengan kenikmatan. Kecenderungan senang pada lawan jenis, heteroseksual, sesama jenis, homoseksual dan lesbian, menumpuk-numpuk kekayaan, dan segala sesuatu yang memberi kelezatan atau kenikmatan hidup digolongkan dalam kategori ini.
Beberapa ayat yang secara eksplisit menyebutkan kata al-hawa dalam konteks larangan kepada manusia untuk memperturutkan hawa nafsunya. Terdapat misalnya pada surah Al-A'raf 176, Al-Kahfi 28, Taha 16, Al-Furqan 43, Al-Qasas 50, Sad 26, Al-Jasiyah 23, dan beberapa derivatnya. Salah satunya, Ya Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara mereka dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Sad 26. Sedangkan kata syahwah ditemukan dalam belasan ayat. Salah satu di antaranya terdapat pada surah Ali Imran. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ali Imran 14. Nafsu, apakah al-hawa atau syahwah, dapat menjerumuskan manusia kepada sikap dan tingkah laku materialisme, hedonisme, maksiat, dan menghambat tumbuh suburnya spiritualitas manusia. Akan tetapi nafsu diperlukan sebagai tenaga pendorong drive untuk mempertahankan kehidupan dan regenerasi umat manusia. Apabila dorongan nafsu dibimbing oleh akal sehat, kalbu, dan didasarkan pada agama, maka nafsu yang demikian memperoleh rahmat Allah. Begitulah tersebut dalam surah Yusuf 53. Nafsu lebih bersifat instrumen untuk pemenuhan kebutuhan fisik, sementara pemenuhan kebutuhan spiritual diperoleh melalui kalbu.